Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Sasongko. Di sini saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi 2018 di Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah-sejarah perkembangan jaringan dan juga apa saja tipe-tipe jaringan. Di sini saya berada dalam mata kuliah perakitan instalasi jaringan komputer. Materi yang pertama yang saya bawain seperti yang tadi saya bilang adalah perkembangan jaringan komputer dari waktu ke waktu hingga masa kini. Konsep jaringan komputer pertama kali dicetuskan pada era tahun 1940-an. Pada era ini, komputer jaringan dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model 1. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Prof. H. Aiken. Pada awal proyek ini memanfaatkan penggunaan komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam waktu satu saja, dan hal ini kemudian dikenal dengan istilah batch processing. Dengan menggunakan konsep ini, maka lebih dari satu pekerjaan bisa dilakukan secara sekaligus. Di tahun 1950-an, muncullah sebuah konsep yang disebut juga dengan konsep TSS atau Time Sharing System. Pada proses ini dimungkinkan terdapat satu host komputer sebagai server agar bisa mengakomodir dari beberapa workstation atau terminal dalam waktu yang bersamaan. Dengan konsep TSS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah menjadi cikal bakal pengembangan dari konsep jaringan komputer secara penuh. Terus juga dapat mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu dengan beberapa station atau terminal. Terus juga kekurangannya itu ada dua, kecepatan transport masih lambat, dan kapasitas data yang sedikit dari komputer atau server. Pada tahun 1970-an, setelah TSS itu cukup lama dipakai di jaringan komputer, muncul istilah jaringan yang istilah distribution processing, itu pada tahun 1970-an. Pada sistem jaringan ini dimungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling mendistribusikan datanya untuk kemudian disalurkan melalui terminal atau station-station dalam satu jaringan. Nah, dalam konsep distribution processing ini memiliki kelebihan yaitu mengurangi biaya produksi dan pendistribusian data antar jaringan menjadi lebih cepat. Dan untuk pada tahun 1980-an, jadi titik terang dari perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan yang sangat maju, mulai dari pengaplikasian banyak fitur dari internet hingga pengaplikasian teknologi wireless di dalam sebuah jaringan komputer. Terus pada tahun 1982 muncullah yang disebut itu TCP atau IP. Pada tahun 1982 dibuatlah sebuah protokol dalam jaringan internet yang dikenal dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang tentu saja saat ini sudah diangkat sangat akrab kita sebut. Jadi sekarang tuh sering banget disebut sebagai TCP atau IP. Ini merupakan kompensasi dari banyaknya jumlah komputer yang terhubung. Terus pada 1984 muncullah itu DNS, yaitu Domain Name System, yang digunakan untuk memilah alamat-alamat website yang tergabung dalam pada wilayah tertentu agar menjadi mudah dikenali dan juga mudah untuk diakses. Terus juga pada tahun 1990-an dibilang merupakan era keemasan teknologi jaringan komputer. Pada era ini banyak dibuat browser-browser untuk berselancar di internet. Yang pertama itu ada Netscape Navigator. Perkembangan jaringan komputer pada tahun 90-an memiliki banyak kelebihan, yaitu mendukung konsep jual beli online dengan e-retail, belum ada e-commerce ya. Merupakan era di mana banyak website mulai berkembang, bermanfaat bagi manusia, mempermudah komunikasi antar user di seluruh belahan dunia. Selanjutnya kita masuk ke dalam tipe-tipe jaringan. Di sini pertama ada Personal Area Network atau PAN. PAN merupakan jaringan yang menghubungkan antar dua device atau lebih dalam jarak dekat, 10 meter atau kurang. Ibaratnya maksimalnya itu ada 10 meter. PAN dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat personal seperti PDA ke laptop dan lain-lain. Salah satu teknologi PAN adalah Bluetooth yang sering kita gunakan sekarang. Enggak sih, sekarang kita gunakan mode sharing WiFi. Tapi pada saat sebelum jaringan ini muncul, yaitu ada Bluetooth seperti menghubungkan mouse ke laptop, printer dengan laptop dan lain-lain. Terus selanjutnya ada LAN.
merupakan jaringan memiliki akses kecil, cakupan area LAN terbatas, hanya dalam satu kantor atau bangunan saja. Contoh satu perusahaan. Jadi misalnya kadang di kampus juga pakai LAN itu di lab. Jadi itu biasanya untuk menghubungkan beberapa device dalam suatu ruangan untuk menjadi satu dalam satu kontrol gitu loh. Dan juga biasanya dalam LAN ini ada satu orang yang sangat berperan, yaitu admin. Pada sebuah LAN, di setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri berbeda dengan konsep dumb terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Misalnya, kayak ada suatu chatting aplikasi yang LAN, jadi kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tersambung dengan LAN tersebut. Karakteristik LAN itu yaitu mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, dan tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu digunakan sebagai server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya ada Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu daerah atau kota. MAN terdiri dari gabungan beberapa LAN. Jadi tuh misalnya kita punya beberapa LAN, kita akan menjadi dari LAN-LAN itu, nih dari LAN-LAN ini disambungkan ke MAN itu ke sentralnya gitu, ke pusatnya gitu. Ancaman keamanan terhadap informasi MAN sama seperti LAN, tetapi dalam skala besar, sehingga mengakses informasi penting memiliki autentikasi yang lebih banyak dan aman. Seperti yang ada di sini, ini ada rumah sakit, apotek, dan lain-lain. Ibaratnya bisa terkonek satu sama lain. Di dalam jaringan MAN hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket data melalui kabel output. Namun ada alasan utama untuk memisahkan MAN sebagai kategori khusus adalah telah ditentukannya standar untuk MAN. Standar ini sekarang sedang diimplementasikan. Standar tersebut disebut dengan DQDB, Distribution QW Dual Bus, atau 802.6. Menurut standar IEEE, DQDB terdiri dari dua buah kabel unidirectional di mana semua komputer dihubungkan. Adapun contoh lain dengan beberapa teknologi yang sudah diimplementasikan dengan MAN, yaitu ATM, FDDI, SMDS. Dan ini adalah penjelasan dari ATM, FDDI, SMDS. Kalau ATM itu adalah protokol jaringan call relay mengkodekan lalu lintas atau traffic data ke bentuk sel yang lebih kecil seperti 530 byte, 480 byte, and 5 byte. FDDI merupakan standar transmisi data dalam sebuah LAN yang mencakup jangkauan lumayan jauh, sehingga 200 km. Untuk SMDS adalah layanan koneksi untuk LAN, MAN, dan WAN dengan tukar-menukar data berdasarkan standar IEEE 8026. DQDB untuk koneksi antara MAN dan LAN bisa dilakukan dengan menggunakan sinyal radio, gelombang mikro, dan infrared. Selanjutnya ada Wide Area Network atau WAN. WAN memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan dengan yang tadi kita sebut, kayak ada PAN, LAN, dan MAN. WAN dapat mencakup suatu negara, antar lokasi, antar pulau. WAN sangat penting untuk beberapa perusahaan besar. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi, elemen switching. Kabel transmisi berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari suatu komputer ke komputer lainnya, sedangkan elemen switching di sini adalah sebagai komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Saat data yang dikirimkan sampai ke kabel penerima, elemen switching harus memilih kabel pengirim untuk meneruskan paket-paket data tersebut. Diagram koneksi jaringan WAN. Pertama ada DTA, Data Terminal Equipment. Adalah suatu piranti sisi link jaringan WAN yang terdiri dari bagian sisi pelanggan. Biasanya di gedung atau rumah pelanggan mengirim data menerima data. DTA berasal berupa router jaringan atau bisa disebut dengan komputer atau multiplexer. Adalah merupakan tanda mereka antara jaringan WAN dan jaringan LAN. DTA ini merupakan piranti berkomunikasi dengan DTA dari sisi ujung yang lainnya. Di sini ada 2 dan ketiga, yaitu dermak atau titik demarkasi. Adalah titik merupakan interface jaringan di mana kabel perusahaan telepon terhubung dengan rumah pelanggan. Yang ketiga ada local loops, adalah perpanjangan kabel line telepon dari dermak menuju kantor pusat telco, yang dimana pemeliharaan di pihak telco bukan tanggung jawab pelanggan. Kabel ini bisa berupa kabel UTP, fiber optik, atau gabungan keduanya juga untuk media lainnya. Local loop itu seperti kayak fiber optiknya IndiHome, di mana dia mengaliri sebuah internet ke dalam
sebuah router. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.